Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Hari ini bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Prapto. Dan puji Tuhan kalau kita semuanya dalam anugerah Tuhan selalu sehat dan senantiasa menikmati segala kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Setiap hari kami rohaniawan selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara semuanya, baik hal masalah ekonomi, baik hal masalah kesehatan, pekerjaan, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mencari pekerjaan, sedang mengusahakan sesuatu, kiranya Tuhan selalu campur tangan dan Bapak Ibu Saudara mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan mengajak kepada kita semuanya untuk belajar dari pribadi salah satu tokoh dalam kitab Perjanjian Lama yang luar biasa menurut saya. Saya rasa kalau kita melihat posisi dia saat dia menjadi orang nomor 2 di satu kerajaan atau di satu negara, kita akan berpikir, wow, dia hebat. Wow, Tuhan menyertai dia. Wow, dia tangguh dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat prosesnya, belum tentu kita mau untuk mungkin diproses seperti dia, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, kadang kehidupan kita yang sudah kita tata dengan baik, ya, sudah kita tata dengan begitu terencana, kadang-kadang bergejolak karena tingkah laku dari orang-orang sekitar kita. Nah, ketika kita menemukan orang semacam itu, reaksi kita itu seperti apa? Itu yang paling penting. Kalau kita mau bereaksi pada hal-hal yang positif, maka kita akan mendapatkan kekuatan daripada Allah untuk menghadapi segala sesuatunya. Mungkin ada orang meremehkan kita. Mungkin ada orang mencela kita. Mungkin ada orang yang tidak pernah menganggap kita sebagai orang penting. Mungkin ada orang yang selalu berpikir negatif bahwa kita tuh bukan siapa-siapa dan sebagainya. Hal-hal negatif selalu dimunculkan untuk menekan mental kita. Nah, reaksi kita itulah yang paling penting. Apakah nanti kita akan jadi pemenang atau justru kita akan jadi pecundang? Nah, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk merenungkan satu ayat yang akan kita bahas. Tapi ketika saya membaca ini, Bapak Ibu Saudara, saya yakin pasti langsung tertuju kepada tokoh tersebut. Prosesnya, perjalanan hidupnya, sampai dia menjadi orang nomor 2 di satu negara. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tentunya sudah tahu tokoh siapa yang saya maksud. Tokoh ini adalah Yusuf, di mana Yusuf ini adalah orang yang baik. Orang yang tidak pernah bermasalah dengan siapapun, bahkan saudara-saudaranya. Dia hormat pada orang tuanya. Tetapi perjalanan hidupnya di masa muda sangat berat sekali. Saudara laki-lakinya membenci dia. Bahkan menganggap bahwa orang tuanya itu tidak berlaku adil kepada anak-anaknya. Lebih condong mengasihi si Yusuf. Sehingga bagi mereka Yusuf itu kayak sombong banget, kayak merasa kayak bagi mereka tuh kayak, Yusuf ini kayak belagu seperti itu karena disayang banget sama bapaknya. Ada kesalahpahaman seperti itu, lalu kemudian dirancangkanlah oleh saudara-saudara Yusuf, ya, kakak-kakaknya Yusuf ini, untuk menjahati si Yusuf. Hingga akhirnya kita tahu Yusuf yang tadinya mau dibunuh, lalu kemudian gak jadi dibunuh tapi dimasukkan ke dalam sumur. Di dalam sumur dia kemudian dikeluarkan, bukan untuk dilepas tapi untuk dijual. Terpisah menjadi seorang asing di negara lain. Lalu kemudian menjadi budak. Dari menjadi budak dia menjadi kepercayaan dari
salah satu ajudan kerajaan ya, ajudan raja gitu, Potifar. Lalu kemudian dia di sana dilecehkan oleh istri Potifar. Lalu kemudian difitnah hingga masuk ke dalam penjara. Prosesnya sangat berat sekali. Di penjara dia dihianati temannya, hingga akhirnya di penjara juga dia mulai diangkat oleh Tuhan. Jadi prosesnya berat sekali. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak suka akan keberadaannya. Orang yang iri, orang yang nggak mau mengakui bahwa Yusuf adalah anak yang baik mungkin, atau Yusuf adalah anak kesayangan. Jadi ada kebencian tersendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara semua juga ada mengalami hal semacam itu. Nah, dari pengalaman Yusuf ini, ya, Yusuf ketika sudah dari penjara, perjalanan di penjara, lalu kemudian diangkat Tuhan menjadi kepercayaan raja di Mesir, dan dia disebut sebagai orang nomor 2 di tanah Mesir, sebagai seorang yang asing ya, dari bangsa asing. Yusuf ternyata bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Tentunya ini adalah kesempatan buat Yusuf untuk balas dendam. Karena apa? Mesir ini sudah menjadi salah satu negara kekuasaan dia. Terlalu gampang untuk Yusuf melakukan tindakan-tindakan yang untuk membalas atau memuaskan hasratnya, kebenciannya, sakit hatinya. Tetapi di sini kita bisa belajar bahwa Yusuf tidak melakukan itu. Justru Yusuf berkata, mengajarkan kepada mereka tentang kedaulatan Allah atas kehidupannya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi Yusuf mengangkat kasus terlebih dahulu. Lalu kemudian di situ Yusuf memperkenalkan kepada abang-abangnya, ya, kakak-kakaknya itu, tentang keberadaan Allah. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ada hal yang buruk, yang jahat, yang direncanakan oleh saudara-saudaranya. Tetapi dari sisi lain ada satu pribadi yang mengubah niatan jahat atau perbuatan jahat ini menjadi hidup yang baik bagi Yusuf. Saya tidak mau mengatakan nasib ya. Ya, tapi rencana Allah yang baik untuk kehidupan Yusuf. Artinya ada campur tangan Allah dalam setiap kehidupan umat yang percaya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, apakah Bapak Ibu Saudara mempercayai Allah itu adalah sebagai sumber dari segala kebaikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya? Jika Bapak Ibu Saudara mempercayai Allah sebagai pribadi yang merancangkan yang baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka jangan takut. Jangan takut ketika ada orang yang mungkin mau mencelakai. Jangan takut mungkin ada orang yang mau berbuat jahat. Jangan takut mungkin ada orang yang mau menjatuhkan. Jangan takut mungkin karena ada orang yang mengancam hidup kita. Jangan takut. Karena apa? Segala yang dirancangkan, segala rancangan jahat dari orang-orang yang tidak suka kepada kita, ketika kita percaya kepada Allah yang hidup, maka Allah akan mengubah segala sesuatunya menjadi kebaikan dalam kehidupan kita semuanya. Jadi, yang harus diingat ketika kita sedang mungkin dalam keadaan susah, mungkin kita sedang dianiaya batin kita oleh orang lain, mungkin ada orang yang selalu berbuat jahat kepada kita, yang harus kita ingat adalah berpikir positif tentang kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan adalah mampu mengubah yang buruk menjadi yang baik. Mengubah segala bentuk kejahatan orang kepada kita menjadi sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kita memikirkan hal yang positif dari sisi Tuhan? Bahwa Dia sanggup mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik, atau justru kita ngomel-ngomel? Ya. Jadi, renungan kita hari ini adalah berpikir positif tentang kedaulatan Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi segala keadaan yang buruk,
Kita tidak mudah menyalahkan Tuhan, kita tidak mudah menyalahkan keadaan, kita tidak menuduh orang, kita tidak mencari kambing hitam, kita tidak mencoba untuk membenarkan diri. Tetapi justru ketika kita berpikir positif tentang kedaulatan Tuhan di dalam keadaan sulit kita akan semakin belajar tentang segala yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan bagaimana Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita ketika kita berpikir demikian. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk senantiasa berpikir positif tentang kedaulatan Tuhan. Sehingga ketika hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menang dan melihat betapa besar campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap semangat, percaya Tuhan, jangan berpikir negatif. Berpikirlah positif tentang kedaulatan Tuhan, di mana Dia sanggup mengubah segala keadaan menjadi hal baik bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami yang telah mendengar firman pada hari ini. Kiranya pelajaran tentang prinsip hidup Daud Yusuf yang selalu berpikir positif kepada Tuhan, di mana dalam proses mungkin pada waktu itu dia mengeluh, tapi dengan berjalannya waktu dia mengerti betapa Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon padamu agar Engkau memberkati setiap kami semuanya. Ketika kami berhadapan dengan orang yang mungkin mengancam posisi kami, keadaan kami, orang yang berusaha menjatuhkan kami, orang yang selalu berbicara negatif tentang kami, kami mohon padamu, ajarkan kepada kami untuk kami selalu berpikir positif kepada Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat untuk mengubah segala sesuatunya menjadi baik dalam kehidupan kami. Dan ataupun pada saat kami sedang dalam keadaan sulit, entah dalam pekerjaan, ekonomi, keluarga, apapun itu, ajarkan kepada kami untuk kami berpikir positif tentang kedaulatanmu, bahwa Engkau mampu mengubah segala keadaan kami menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah setiap jemaat yang boleh mendengar renungan pada hari ini. Kiranya teguhkan imannya oleh Bapa di sorga, disempurnakan di dalam nama Yesus Kristus, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati setiap kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.